Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Sam Caniago bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Solo, ya, Dr. Andes Irwan Effendi MM. Di ruang kerja beliau kita ingin bincang-bincang seputar kondisi yang hari ini ekstrim di Kabupaten Solo, juga dalam rangka menyambut pergantian tahun baru. Bagaimana mungkin ada pesan-pesan, kesan-kesan bersama masyarakat Kabupaten Solo. Selamat siang, Pak. Siang. Sehat, Pak? Pak Sam, siang kembali. Di hari ini kita ingin bincang-bincang pas sekarang tanggal 31 Desember. Ya. Besok kita sudah memasuki tahun 2025. Nah, kita melihat bagaimana kondisi cuaca Solo, karena dalam beberapa hari terakhir ini cukup ekstrim, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sam atas kedatangannya. Benar sekali. Biasanya ini kan bulan berber. Iya. Kalau bahasa awamnya ini bulan hujan. Iya, iya. Namun kenyataannya tahun ini sangat berbeda. Jadi ini sudah diprediksi oleh BMKG. Yang biasanya bicara cuaca itu BMKG kan ahlinya. Ya, BMKG membahasakannya itu sebagai nuansa hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang ekstrem ditambah dengan bencana-bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, yang semua itu tidak bisa diduga sama sekali oleh BMKG. Maka BMKG kemudian menamakannya hidrometeorologi, dan itu sudah kita lakukan tindak lanjutnya atas penginformasian pada masyarakat luas. Kami sudah 1 bulan bersih sejak awal Desember itu berkeliling ke tiap nagari untuk mengingatkan masyarakat luas. Itu betul berkeliling dengan kendaraan kita memiliki 2 operasional kendaraan double kardan yang sangat layak. Ada 6 kendaraan dinas kita dan 10 kendaraan roda 2, semua layak pakai. Kami berkeliling semua dengan semua personel kita yang ada. Kita memiliki 21 orang tenaga reaksi cepat TRC, yang ketika tetangga Pak Sam barangkali tiba-tiba jam 1:30 pagi batang kayu roboh dan menimpa rumahnya, Pak Sam sebagai orang yang biasa bergaul dengan kami orang pemerintahan, wah, saya kenal dengan Pak Irwan Effendi, lalu kontak saya. Karena Pak Sam yang bicara, tentu saya yakin ini nggak abal-abal nih informasi. Orang yang tak dikenal yang datang kemudian, mungkin di lain kesempatan, saya jadi ragu. Karena kadang-kadang kan ancaman dunia maya kan juga lewat telepon kan sering mengganggu kita. Ya, ada orang iseng segala macam gitu ya. Syukur juga Kominfo sudah mendeteksi hal-hal seperti itu, sehingga ada yang terdeteksi kemudian yang disebut dengan nomor dugem, nomor yang sudah ancaman penyelewengan, yang saya sering menerima itu, karena saya tetap angkat, karena saya khawatir nanti jangan-jangan benar informasi yang seperti yang tadi dibilang, ini informasi bencana. Kami hadir di setiap kejadian bencana, termasuk mengantisipasi bencana. Sebagaimana Pak Sam ketahui bahwa setiap kejadian bencana tentu juga harus kita perkirakan. Nah, itu yang masuk dalam kelompok pra-bencana, saat kejadian bencana dan setelah kejadian bencana. Bahwasanya sekali lagi bencana hidrometeorologi ini sedang berlangsung di daerah kita. Tidak hanya di Kabupaten Solo, tapi seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Jadi, dalam beberapa pekan terakhir, beberapa penanganan, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak Sam. Kejadiannya tidak separah tahun lalu. Namun demikian, kita diminta selalu waspada. Karena kenapa? Sekali lagi, fakta yang jelas terjadi sekarang, yang biasanya hujan, tidak hujan. Sebelumnya, kita dihadapkan seminggu panas, sehari 2 hari hujan. Tiba-tiba hujan melulu aja 2 hari berturut-turut. Kita perkirakan kalau secara kemanusiaan, nah ini hujan lagi nih setelah hari kedua, hari ketiga. Kenyataan tidak, panas. Nah, ini dia yang cuaca ekstrem. Dan tiba-tiba ada angin puting beliung. Puting beliung ya. Iya, alhamdulillah kita cepat tanggap,
didukung, di backup juga oleh pimpinan kita, Pak Wakil Bupati datang ke lokasi bencana. Kami bersama beliau juga di lokasi kejadian beserta stakeholder yang terkait lainnya, ada Satpol PP, ada DPR KPP, ada PUPR, kepolisian, sosial, dan jajaran vertikal lainnya termasuk kepolisian dan TNI. Kita bahu-membahu di lapangan. Yang jelas sekali lagi, intinya adalah kita hadir di tengah kejadian bencana. Nah, yang menjadi persoalan kami hari ini, bahwa organisasi apapun, khusus pemerintahan kita di Kabupaten Solok ini, sesungguhnya 3P itu harus komplit. Ya. Ada peralatan, ada pembiayaan, ada personalia. Karena keterbatasan kita di daerah hampir sama saja semua kabupaten kota Sumatera Barat, sehingga kita masih terbatas dengan semua 3P ini di BPBD ini. Namun demikian, saya sejak keberadaan saya di sini setahun lebih, alhamdulillah saya berdayakan semua potensi yang ada. Saya siap dengan tidak sejahtera. Kita melihat situasi yang ekstrim. Kemarin ada beberapa bencana, mungkin ada beberapa titik yang longsor, itu BPBD turun, juga ada orang hilang, mungkin beberapa daerah yang memiliki risiko tinggi banjir. Betul. Nah, pada pergantian tahun baru hari ini, kita yakin masyarakat Sumatera Barat, bahkan luar Sumatera Barat, Gunung Talang menjadi salah satu sasaran bagi para pecinta pendaki gunung. Koordinasi dengan BMKG, kondisi gunung seperti hari ini seperti apa, Pak? Apakah aman untuk warga yang melakukan pendakian gitu? BMKG tidak bisa memastikan sebagaimana biasa. Termasuk kondisi gunung di pergantian tahun ini. Cuma tentu mengingatkan bahwa dalam kondisi cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak ini, diminta kepada semua lapisan masyarakat, khususnya pecinta pendaki gunung, untuk berhati-hati. Dan kita sudah sebarkan itu ke nagari dan kecamatan. Dan tidak cukup hanya itu, kami mulai pagi tadi saya sudah melepas personil sebanyak 24 orang, 27 orang untuk ke lapangan, untuk membantu pendaki dalam segala fenomena yang terjadi nanti di saat pergantian tahun, saat pendakian gunung. Artinya peran kita mainkan, peran kita tunjukkan. Andai terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat pendaki, pecinta gunung, pecinta alam, dan kita hadir di setiap shelter, kita hadir di setiap pos yang ada di kaki Gunung Talang sampai ke puncaknya, untuk sekali lagi membantu kewaspadaan pendaki di malam pergantian tahun ini. Karena kita lihat sasaran bagaimana para pecinta pendaki gunung, salah satu mungkin dari kita belajar dari kasus Merapi kemarin, banyak korban. Sampai hari ini, malam hari ini merupakan sebuah puncaknya para pendaki untuk menikmati pergantian tahun di Gunung Talang. Itu fenomena tidak bisa terbantahkan itu. Jadi BPBD telah mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan personil dalam kondisi apapun selalu berada di tengah masyarakat. Namun tetap juga kita tingkatkan kewaspadaan ya Pak. Mungkin selain itu informasi, apakah dalam beberapa hari terakhir kondisi gempa di Solo ada informasi? Kita memiliki EWS, Early Warning System, bantuan dari BNPB. Setiap hari itu ada kejadian gempa, dan yang signifikan itu sangat minimalis. Kita beruntung ini. Di tengah kekhawatiran kita sekali lagi dalam suasana sekarang di hidrometeorologi ini, justru yang benar-benar terjadi, alhamdulillah tidak terjadi. Yang sekali lagi kita khawatirkan akan terjadi sampai detik ini kita syukuri nikmat Tuhan ini tidak terjadi. Namun seperti yang saya nyatakan tadi, yang jelas kami standby 24 jam. Ketika kejadian 20-an Desember tahun yang lalu, itu 9 kejadian dalam satu hari,
itu harus kami tangani, menghantam 6 jembatan. Dan bukan hanya itu 8 lokasi yang lain pada waktu yang hampir bersamaan. Ya. Semua harus kami fasilitasi itu bersama. Berarti masih terbatas ya, 74 nagari di wilayah Kabupaten Solo. Ya. Personil 53 tidak cukup 1 per nagari. Enggak. Nah, kita melihat apakah hari ini Pak, BPBD ini termasuk salah satu instansi yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kenapa? Setiap dialog-dialog, kemarin juga sama kita saksikan, kenapa salah satu dari dialog para calon kepala daerah, bagaimana penanganan kebencanaan holistik, itu sangat dituntut pada calon-calon gitu. Ya, ya. Nah, kita melihat ke depan, Solo itu banyak yang cukup rawan gitu. Itu di sekeliling daerahnya, Ya. di beberapa kecamatan, Ya. itu ancaman gempa gunung berapi, erupsi, Ya. itu sulit diprediksikan. Betul. Kemudian wilayah-wilayah yang rawan longsor, Ya, banjir, dan ini tidak merugikan secara materi, bahkan juga banyak yang merenggut dari nyawa warga kita. Betul. Nah, inilah ke depan seperti apa konsep BPBD dalam menghadapi kebencanaan holistik. Selain dari aparatur, pra, saat terjadi, dan pasca. Ini memang rentetan kerja yang cukup panjang, perlunya mendapat support gitu. Termasuk pendanaan dari APBD atau hubungan dengan vertikal provinsi atau pusat dengan komponen lain. Seperti apa kacamata Pak Kalaksa itu melihat harapan ke depan BPBD itu seperti apa? Menyadari kondisi keterbatasan 3P itu, dan saya minta kepada personil saya semua, dari sekretaris, artinya kemudian kami menghadirkan kondisi real secara tertulis dokumen tentang kondisi 3P kita. Tentu kita perlu menjaga komunikasi dengan pimpinan untuk meyakinkan beliau bahwa kita butuh ini, kita butuh itu. Kita masih kurang ini, kita masih kurang itu. Nah, itu yang kemudian saya jalin, apalagi bahwa kondisi kita memang masih terbatas. Apapun kemudian hasilnya, yang jelas kita tetap berusaha untuk meyakinkan pimpinan, termasuk mudah-mudahan pimpinan yang baru sekarang, pasangan Pak Jan Pandu dan Pak Chandra, mudah-mudahan kita bisa dapat difasilitasi lebih baik lagi untuk personal kita di BPBD ini. Ini menarik Pak. Pemerintah daerah di dalam persoalan kebencanaan itu regulasi sudah mengatur jelas. Peran partisipasi masyarakat, para pengusaha, apakah langkah BPBD ke depan itu dalam mengakomodir? Karena kebencanaan itu tidak semata menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Itu dia. Nah, regulasi seperti ini, seperti apa gambaran BPBD-nya untuk masa yang akan datang? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin untuk pra, kesiapan dari sumber dayanya. BPBD ini bukan membangun sebuah infrastruktur. Gitu. Saat terjadi bagaimana penanganan, kesiapan dari kesatuan, tim. Nah, yang ketiga baru kita masuk kepada itu agak berat. Rehabilitasi mental, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial budaya, baru infrastruktur. Itu rentang cukup panjang. Dengan segala keterbatasan ini, adakah sebuah inovasi yang akan dilahirkan ke depan dalam membangun suatu formulasi? Kita kan juga punya pemerintahan di bawah. Mungkin ada nagari. Nagari juga memiliki peran sesuai kewenangannya. Mungkin sebagai Kalaksa, agar memaksimalkan dari penanganan kebencanaan yang ada di Kabupaten Solo, terutama titik-titik rawan, ini sangat perlu. Seperti apa gagasan mungkin ke depan, Pak? Inilah dilema kami, dilema saya. Satu sisi saya terpaksa memaklumi kondisi keterbatasan daerah atas keterbatasan ketersediaan anggaran. Namun di sisi lain, kita memang nggak terlepas dari pembiayaan. Akhirnya kita hanya memiliki tekad, kemauan, dan kesungguhan bahwa jargon saya yang selalu saya dengung-dengungkan dan saya tegaskan ke telinga semua personil saya, kita harus ada di lokasi kebencanaan.
Ya. Dan saya kemudian hanya bisa mampu memanfaatkan momen-momen lain untuk memancing koneksi, partisipasi dari stakeholder terkait lainnya, termasuk lapisan masyarakat banyak. Kita sesungguhnya sudah memiliki kelompok siaga bencana. Semua nagari, ke-74 nagarinya. Namun sayang, mereka dibentuk, mereka sudah ada 10 orang, ada 20 orang, ada 30 orang. Tapi sayang kita tidak mampu memberdayakannya dengan dukungan peralatan, dukungan pemberdayaan, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, ada biaya untuk itu. Nah ini perlu sebuah regulasi ke depan, Pak. Bagaimana pemerintah daerah, nagari juga memiliki kewenangan. Ya. Terutama sekali mungkin seperti di sini, Selayu Kota Baru itu daerah yang rawan banjir, itu langganan banjir. Mungkin seperti daerah di pinggir gunung, itu longsor, pohon-pohon tumbang. Nah kesiapan seperti ini ke depan, berangkat dari kondisi hari ini, kita punya mimpi BPBD itu ke depan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kita juga punya perusahaan-perusahaan yang seperti mungkin Aqua. Ini juga mereka wajib apakah melalui CSR-nya untuk berkontribusi dalam melakukan pembinaan terhadap BPBD. Apakah langkah-langkah ini telah dilakukan, Pak? Harus saya akui, mengajak masyarakat aja susah, apalagi mungkin mengajak komponen lain. Namun demikian bukan berarti saya berhenti bergerak dalam konteks seperti itu, tidak. Cuma saja memang kita belum melakukan langkah seperti itu untuk mendekati para pengusaha atau potensi-potensi yang bisa dapat lebih berdaya membantu keterbatasan kami. Belum ada realisasi yang bisa kita wujudkan. Namun sesungguhnya tanpa itu saya optimis kita bisa melakukannya. Itu kita memang belum memiliki regulasi yang tepat untuk meminta ada alokasi anggaran di tingkat nagari untuk ikut memikirkan pembiayaan kebencanaan. Kita kan ingin menyelamatkan kebencanaan, mengurangi resiko bencana, dan juga bagaimana mengantisipasi terjadinya korban nyawa. Betul. Nah kita melihat aspek sosial di tingkat masyarakat ketika menghadapi bencana itu cukup luar biasa. Satu hal yang kita gampangkan, ketika masyarakat berbondong, yang masyarakat kita yang ingin membantu ini juga bisa memiliki risiko tinggi terhadap kebencanaan itu. Maka inilah kondisi real ke depan, sebuah harapan bagaimana Solo di BPBD itu menjadi suatu hal yang amat penting dari institusi ini. Mudah-mudahan kita dengan Pak Bupati terpilih JFP Chandra, kita memang sangat berharap dari kondisi wilayah 74 nagari Kabupaten Solo yang itu komplit dengan kejadian bencana, kecuali tsunami dan abrasi. Anak kita nggak punya tsunami abrasi. Mungkin barangkali itu Pak Kalaksa, bincang-bincang kita hari ini kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan, apapun bentuknya, BPBD tetap bekerja bila terjadi kondisi kebencanaan di tingkat masyarakat. Namun sebuah harapan kita ke depan kepada pemerintah daerah mampu melahirkan sebuah regulasi, apakah namanya Perda, undang-undang tentang kebencanaan, bagaimana pihak-pihak di luar pemerintah itu juga ikut memberikan partisipasinya terhadap tim-tim ini masyarakat. Jika perlu sampai nagari sudah terbentuk mungkin ada KSB atau nagari-nagari tanggap bencana, termasuk sumber daya manusianya terhadap wali nagarinya juga penting. Bagaimana pentingnya kita membentuk ini, sehingga di saat terjadi bencana kita punya tenaga yang pas, tentu juga didukung dengan peralatan yang pas, alat pelindung diri,
kemudian juga di sisi pendanaan, karena tidak tertutup dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Bisa. Kita poskan untuk hal-hal yang tidak terduga. Iya. Jadi mudah-mudahan pemirsa, bincang-bincang singkat kita bersama Pak Kalaksa BPBD Kabupaten Solo. Kita doakan mungkin untuk para pendaki gunung hari ini Pak, malamnya mudah-mudahan dapat menikmati aman lancar, tidak terjadi apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, personil kita sudah standby. Sudah standby ya. Dan selamat menikmati pergantian tahun. Kita tetap jaga kesopanan. Betul itu yang penting sekali. Yang perlu kita jaga. Adab dari para pendaki, pecinta alam. Mudah-mudahan bisa mereka tunjukkan di lokasi. Ya, selamat memasuki tahun baru. Cukup demikian bincang-bincang kita hari ini dengan suatu harapan. Kebencanaan holistik di Kabupaten Solo menjadi satu perhatian serius dari Pak Bupati terpilih, karena ini tidak bisa diabaikan. Setiap saat masyarakat Kabupaten Solo itu juga terancam dengan kondisi suasana-suasana yang ekstrim, itu kapan saja bisa terjadi. Barangkali cukup demikian bincang-bincang kita hari ini Pak Kalaksa. Semoga selalu tetap ada untuk masyarakat. Salam tangguh ya. Salam kemanusiaan. Itu salam kemanusiaan. Jargonnya BPBD. Jargon dari BPBD. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini dan hari lalu. Termasuk Pak Kalaksa juga selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak Sam. Mohon pamit. Sam Ceniago. Salam Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.